Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui channel ini kita tetap bisa bersekutu, tetap bisa beribadah bersama, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bagi saudara yang merasa diberkati oleh Tuhan lewat channel ini, saudara bisa subscribe dan juga men-share-nya kepada saudara, sanak famili maupun teman-teman saudara untuk kita boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya, kita bersyukur kita boleh masuki minggu yang pertama di bulan Juni ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak setiap dari kita untuk mempersiapkan hati kita karena kita akan masuki hadirat Allah yang kudus. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini karena kita tahu pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dan kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang masuki hadirat-Mu yang kudus. Sebenarnya kekudusan-Mu itu akan menghanguskan setiap dari kami karena kami adalah manusia yang berdosa. Tapi pada pagi hari ini kalau kami boleh datang beribadah, itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah ketika kami menyadari anugerah-Mu yang besar itu, kami dapat menjalani ibadah ini dengan rasa takut dan gentar, menghormati kekudusan-Mu itu. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini dapat memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, kita perlu sangat bersyukur karena di tengah masa sulit dan penuh tantangan seperti ini, kita masih bisa datang beribadah kepada Tuhan meskipun hanya lewat media online. Saya yakin yang terpenting bukanlah cara kita beribadah, apakah itu secara online maupun secara langsung. Tetapi yang terpenting bagaimana sikap kita ketika kita datang di hadapan Tuhan untuk beribadah. Mari saudara, saya mengajak kita datang dengan sikap hati yang bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya dengan hati yang bersyukur, kita benar-benar bisa melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian. Mari kita mau tinggikan Allah kita yang besar.
Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Mari kita mau puji Dia. kita mau puji Dia. Mari kita mau naikkan segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa.
mau serahkan segala kecemasan, kebimbangan, serta rasa takut dalam diri kita hanya pada Yesus Allah kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkan jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin lagi mengalami lemah tubuh. Mungkin fisik mereka turun Tuhan saat bekerja, mereka kecapean, atau mungkin cuaca yang saat ini tidak mendukung karena sangat panas. Kami juga ingin menyerahkan mungkin para usiawan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia dan saat ini terbaring tak berdaya Tuhan. Kami ingin menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Jamah mereka Tuhan, tolong mereka, Engkau berikan mereka kekuatan untuk menjalani ini semua. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini mungkin di dalam kesulitan mencari pekerjaan. Masa-masa sulit seperti ini Tuhan, banyak perusahaan yang tutup. Praktis, banyak pekerja yang diberhentikan. Ada di sana Tuhan anak-anak-Mu, mereka mengalami banyak hal. Mungkin di dalam pekerjaan mereka kesulitan. Di dalam penghasilan mereka juga dalam kesulitan. Sekali lagi Tuhan, Engkau berikan mereka jalan keluar, Engkau tuntun mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka ketabahan Tuhan. Sehingga suatu saat nanti Engkau akan berikan mereka jalan yang terbaik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di dalam keluarga mereka, di dalam pasangan mereka. Mungkin banyak hal yang mereka alami, mungkin ada permasalahan di dalam keluarga mereka Tuhan. Engkau tuntun dan Engkau berikan mereka jalan. Tuntun setiap kami Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami mau bersyukur dan berdoa. Amin. Saatnya kita juga mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan akan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan penuh sukacita yang ada di dalam keluarga jemaat. Mungkin pada saat ini mereka dengan penuh sukacita mendapat promo atau promosi di dalam jabatan mereka. Mungkin di dalam jemaat-Mu Tuhan, Engkau berikan mereka buah hati, ya kelahiran anak yang sehat, dan lain semuanya Tuhan yang kami dapat terima tentu dengan sukacita. Mungkin saat pekerjaan sulit, Engkau berikan kepada sebagian anak-Mu pekerjaan. Nah, kami bersyukur itu Tuhan. Kami juga bersyukur karena ibadah online yang selama ini kami boleh lakukan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan boleh diikuti oleh jemaat-Mu dengan antusias. Terima kasih Tuhan. Doa syukur ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Ivan. Mari kita kembali mengangkat pujian untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian hanya bagi Allah kita. Mari kita mau serahkan segala rasa kekhawatiran dalam diri kita, rasa takut, rasa bimbang, karena Ia yang menjaga, memelihara, menghibur dan memberkati kita. El Shaddai, El Shaddai.
Saudara-saudara semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dan berkerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah. Khususnya ketika kami boleh menjalani tahun 2021 dan memasuki bulan Juni. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh menjalani minggu pertama dari bulan Juni. Itu semua karena pemeliharaan tangan-Mu saja. Dan sebentar lagi setiap dari kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami. Karena kami bukan hanya siap untuk mendengarkan, tapi kami juga siap untuk taat dan melakukannya dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 8, ayat yang ke-18 sampai 22. Matius 8, ayat yang 18 sampai 22. Kalau kita semua sudah menemukannya, saya akan bacakannya, saudara-saudara semuanya dapat memperhatikan Alkitab masing-masing. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ada sebuah iklan waktu Lebaran kemarin. Ini fotonya ada di samping ini. Saudara-saudara, iklannya berbunyi seperti ini. THR dari Honda. Ada paket hingga 10 juta, kemudian juga ada gratis paket perawatan berkala, fleet sale hingga 15 juta. Kalau misalnya kita melihat iklan ini, kita melihat 3 hal yang ditawarkan, kita mungkin saja tergiur, wah besar juga ya, lumayan juga tawaran yang diberikan kepada customer. Tetapi ketika kita melihat iklan yang seperti ini, kita perlu juga memperhatikan bahwa dalam setiap tawaran tersebut ada asterisk, yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa mendapatkan tawaran tersebut dengan mudah dan gampang. Karena apa? Karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan, menikmati tawaran-tawaran yang sudah ditawarkan itu. Dan hampir kalau misalnya kita perhatikan, semua iklan itu tulisan syarat dan ketentuan berlaku itu selalu ditulis dengan tulisan yang kecil atau sangat kecil dibandingkan dengan tawaran yang diberikan. Jadi di satu sisi iklannya ingin menekankan hal-hal yang ditawarkan oleh mereka, tapi tidak jarang yang lebih penting yang perlu kita perhatikan itu yang ditulis kecil itu, syarat dan ketentuan berlaku. Dan tidak jarang setelah kita itu membaca apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku, ada orang-orang atau mungkin Anda dan saya juga akhirnya tidak jadi membeli suatu produk tersebut atau kita juga menolak tawaran yang diberikan kepada setiap dari kita. Karena apa? Karena mungkin kita melihat tawarannya terlalu berat. Syarat dan ketentuan yang berlakunya itu kita terlalu ribet, kita harus ini, harus itu baru bisa mendapatkan apa yang ditawarkan tersebut. Saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat hal ini, prinsip syarat dan ketentuan berlaku ini ada dalam setiap lapisan kehidupan manusia, bukan hanya dalam iklan saja. Dalam setiap hal yang kita lakukan, secara sadar maupun tidak sadar, ada prinsip dan syarat, prinsip dan ketentuan yang berlaku ini yang perlu kita lakukan. Kita tahu ketika kita ingin melakukan suatu hal, kita ingin mencapai suatu hal, maka hal tersebut tidak bisa kita capai, tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita dapatkan dengan begitu saja. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan ketika kita menyadari, oh ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan kita sudah menetapkan hati kita, sudah berkomitmen untuk mencapai hal tersebut. Meskipun ada orang-orang yang berkata, aduh ngapain sih kamu sulit-sulit seperti itu, ngapain sih kamu melakukan hal tersebut, sudahlah nikmati hidup aja. Kita tidak menggubris, kita tidak mendengarkan perkataan tersebut, kita tetap akan melakukan yang terbaik, kita akan bekerja keras, kita mungkin akan mengorbankan banyak hal, karena kita tahu itu syarat dan ketentuannya, supaya kita bisa mencapai hal yang kita inginkan, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Siapa yang kenal tahu gambar orang yang berikut ini? Nah, dia adalah Usain Bolt. Dia adalah manusia tercepat di dunia. Atlet lari 100 meter. Dia mencatatkan rekor lari 100 meter di bawah 10 detik.
Dan hal itu dilakukannya di tahun 2009 di kejuaraan dunia atletik. Dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang dapat memecahkan rekor tersebut. Apakah hal ini terjadi begitu saja? Tentu tidak. Ada syarat dan ketentuan yang harus dia penuhi. Sampai akhirnya dia bisa membuat rekor tersebut. Dari jenis makanan yang boleh ia makan, istirahat yang cukup, latihan yang konsisten, dan juga hal-hal lainnya yang harus ia lakukan untuk menjaga supaya kondisi tubuhnya itu tetap prima. Atau hal lainnya adalah ketika kita mau menurunkan berat badan. Kita tahu bersama-sama pasti ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Dari bagaimana menjaga pola makan yang sehat, tidak boleh makan sembarangan, harus rajin berolahraga, memiliki hidup yang aktif, mengurangi asupan gula, dan berbagai macam syarat-syarat yang lainnya. Kita tahu ini adalah syarat dan ketentuan yang harus kita tak penuhi kalau kita mau mencapai tujuan tersebut, yaitu menurunkan berat badan kita. Dan prinsip syarat dan ketentuan yang berlaku ini itu adalah hal yang sangat jelas sekali yang ada dalam kehidupan setiap dari kita. Kita bisa mengaplikasikannya ke dalam setiap lini kehidupan kita. Dan mungkin sekarang Anda yang sedang mendengarkan khotbah ini, Anda sedang mencoba memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hidup Anda. Karena Anda ingin mencapai satu hal dalam hidup Anda. Anda tahu, aku cuma bisa mendapatkan hal tersebut kalau aku bisa memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku ini. Pertanyaannya, meskipun hal ini terlihat sangat jelas, prinsip ini terlihat sangat jelas, tapi kenapa banyak sekali orang-orang yang masih hidupnya itu kacau? Yang mungkin sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang perlu mereka lakukan, tapi toh mereka tidak melakukannya. Mereka mungkin sudah tahu harus turun berat badan, kalau tidak ada perubahan sama sekali, hidup mereka akan sangat kacau. Mungkin mereka akan sakit, mungkin melakukan aktivitas yang berat sedikit, mereka sudah kelelahan. Atau mungkin sudah tahu harus tidur lebih awal supaya besok pagi bisa bangun lebih pagi. Tapi tetap saja tidak tidur lebih awal, tidurnya tetap malam, dan akhirnya terlambat untuk bekerja, terlambat untuk kuliah. Pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi? Kita perlu menyadari bagaimana tidak jarang kita menemukan harga yang harus dibayar untuk suatu hal yang kita perlukan itu terlalu mahal, sehingga akhirnya kita tidak mau memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Saudara-saudara, sebenarnya ini adalah alasan dibalik semua keengganan seseorang untuk melakukan suatu hal. Mereka tahu harus berubah. Kalau tidak berubah, ya tidak akan ada hal yang bermanfaat yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi pertanyaannya, siapkah orang tersebut membayar harga untuk perubahan tersebut? Siapkah ia dengan konsisten memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku? Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama syarat dan ketentuan yang berlaku apa ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menjadi murid Kristus. Untuk menjadi murid Kristus yang setia, tentu ada harga yang harus kita bayar. Apakah hal tersebut? Mari sama-sama kita kembali pada kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah pada pagi hari ini. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Kalau misalnya kita melihat konteks dari Matius 8, maka konteks menunjukkan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja memulai pelayanannya. Ia mengajar, ia melakukan berbagai macam mujizat sehingga ia menjadi semakin terkenal. Banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong ingin tahu siapakah Tuhan Yesus ini. Seperti apakah wajahnya? Apakah memang benar? Seperti yang didesas-desuskan beritanya itu dia bisa melakukan berbagai macam mujizat. Kalau dia mengajar itu sangat powerful sekali, sangat kuat sekali. Semua orang akan mendengarkan apa yang diajarkan. Apakah seperti itu? Dan banyak sekali orang-orang yang ingin datang mengikut Yesus, ingin melihat seperti apa sih Tuhan Yesus ini. Bahkan kalau misalnya kita melihat pasal ke-7 di ayatnya yang terakhir sebelum pasalnya yang ke-8, di sana dikatakan demikian. Matius 7, 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dua ayat ini merupakan konklusi akhir setelah Tuhan Yesus memberikan sebuah khotbah yang terkenal, yang kita kenal sebagai khotbah di bukit. Dari Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasalnya yang ke-7. Dan setelah momen tersebut, banyak sekali orang-orang yang semakin
penasaran, ingin mengikut Yesus, mengetahui siapakah Yesus itu. Dan di antara mereka ada juga yang ingin menjadi murid Yesus, mengikutnya kemanapun ia pergi. Dan dalam firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah pagi hari ini, kita melihat bagaimana ada 2 orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka volunteer, mereka ingin menjadi murid Yesus. Mereka ingin mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Secara sepintas kalau misalnya kita melihat hal ini, kita akan melihat, wah ini merupakan hal yang sangat baik sekali. Dengan kesadaran diri mereka datang ingin mengikut Yesus. Tapi hari ini, dari jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada 2 orang tersebut, kita akan belajar ada harga yang harus kita bayar. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan itu perlu kita pertimbangkan bersama-sama dalam perjalanan kita mengikut Yesus. Hal yang pertama yang Tuhan Yesus ingatkan adalah ketika Anda dan saya ingin mengikut Yesus, maka kita harus siap kehilangan kenyamanan hidup. Kita harus siap kehilangan kenyamanan hidup kita. Matius 8 ayat yang ke-20, jawaban Tuhan Yesus kepada orang yang pertama demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ahli Taurat itu datang kepada Tuhan Yesus, ia dengan bersemangat berkata, aku ingin menjadi muridmu, aku ingin mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tidak dia pikirkan, yang tidak dia prediksikan sama sekali. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, relasi seorang murid dengan rabi atau guru Yahudi itu adalah hal yang sangat kental sekali. Seorang murid bukan hanya akan mengikut gurunya saja, tapi mereka juga akan mencontoh tindakan, kebiasaan mereka. Mereka akan meneladani hidup dari gurunya itu. Dengan kata lain, ketika orang tersebut datang dan volunteer, aku ingin menjadi muridmu, ingin mengikutmu kemanapun engkau pergi. Orang tersebut berarti siap untuk mencontoh, siap untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya. Tetapi jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-20 ini sebenarnya secara sederhana Tuhan Yesus ingin berkata demikian. Beneran, kamu sudah siap mengikut aku dan meneladani hidupku. Ikut aku berarti harus siap kehilangan kenyamanan dalam hidupmu. Kamu sudah siap dengan hal tersebut? Saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat konteks dari kitab Matius secara keseluruhan, maka kita akan melihat paling tidak ada 3 hal bagaimana Tuhan Yesus itu meninggalkan kenyamanannya. Yang pertama, sebagai seorang kayu, Yesus ini memiliki tempat tinggal yang nyaman di Nazaret, tapi ia memilih meninggalkannya. Tuhan Yesus anak seorang tukang kayu. Tapi Tuhan Yesus memiliki komunitas sosial ketika dia tinggal di Nazaret. Tapi ia memilih untuk meninggalkannya, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pelayanannya. Kemudian kalau misalnya kita melihat di Matius 8 yang ke-18, kita bisa melihat bagaimana pelayanannya di Kapernaum pun seharusnya bisa ia lakukan dengan nyaman. Kalau Tuhan Yesus memilih mengembangkan pelayanannya di Kapernaum, Tuhan Yesus bisa. Dan Tuhan Yesus memiliki tempat yang nyaman. Di perikop yang sebelumnya, sebelum perikop ini, di sana Tuhan Yesus masuk ke rumah Petrus. Tuhan Yesus bisa tinggal di rumah Petrus, Tuhan Yesus bisa melakukan pelayanannya sambil mendapatkan kenyamanan yang seharusnya dia layak dapatkan hal tersebut. Tapi Tuhan Yesus memilih meninggalkannya dan menyeberang ke daerah seberang. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita lihat konteks dari Matius pasal yang ke-8 ini. Peristiwa angin ribut di ayat 23-27, perikop persis setelah perikop 8 ayat 18-22 ini. Ini menunjukkan bahwa perjalanan kita menjadi murid Yesus tidak akan semudah yang kita pikirkan. Menarik sekali kalau misalnya kita melihat konteks Matius 8 secara keseluruhan. Di ayat yang ke-18 Yesus menyuruh orang-orang yang mengikut dirinya untuk bertolak ke seberang. Dan di ayat yang ke-23-27 kita langsung diperhadapkan pada suatu fakta. Bahwa orang-orang yang tetap memilih ikut Yesus ke seberang itu menghadapi badai yang sangat besar. Yang di luar kemampuan mereka sama sekali. Sangat mungkin pada waktu itu mereka hopeless, mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Mereka mungkin berasa, oke lah ini akhir hidupku, aku sudah tidak bisa melanjutkan hidupku lagi. Dan bukankah itu kehidupan kita? Dinamika mengikut Yesus di dalam hidup ini.
Saudara-saudara, kita perlu mengingat bahwa mengikut Yesus berarti Anda siap kehilangan kenyamanan hidup dan juga siap menghadapi berbagai macam ketidakpastian dalam perjalanannya. Itu yang harus kita sadari ketika kita memilih mengikut Yesus dengan setia. Lalu hal yang kedua yang perlu kita ingat, kita perlu siap menjadikan Yesus sebagai prioritas. Matius 8 ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan demikian. Seorang lain, yaitu seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, menguburkan orang tua ini sudah merupakan tradisi yang harus terus dijaga. Orang tua yang sudah meninggal perlu dikuburkan dan tidak boleh dilewatkan sama sekali, tidak boleh dilalaikan sama sekali. Ini adalah tradisi yang sangat penting sekali bagi mereka. Karena menguburkan orang tua ini yang sudah meninggal merupakan bagian ketaatan mereka kepada hukum yang keempat, yaitu hormatilah orang tuamu. Bahkan seorang imam yang pada umumnya peraturannya tidak boleh menyentuh mayat orang mati, karena hal tersebut akan menajiskan dirinya, membuat dirinya menjadi tidak kudus. Ada perkecualian, diperbolehkan jika mayat tersebut adalah anggota keluarganya sendiri, apalagi kalau itu adalah ayah dan ibunya. Itu merupakan suatu kewajiban yang harus mereka lakukan. Tentu Tuhan Yesus tahu hal ini dengan sangat baik, karena ia juga dibesarkan dalam budaya Yahudi. Tapi kalau misalnya kita lihat jawaban Tuhan Yesus ini seakan-akan adalah jawaban yang tidak mengerti kondisi budaya pada waktu itu. Kenapa Tuhan Yesus melarang orang tersebut melakukan apa yang menjadi kewajibannya, ketaatannya kepada budaya Yahudi pada waktu itu? Seakan-akan kita melihat jawaban Tuhan Yesus sangat kasar sekali dan Tuhan Yesus tidak mengerti budaya pada waktu itu. Tetapi kita akan melihat ada beberapa penjelasan terhadap hal ini. Yang pertama adalah ayah orang tersebut itu sebenarnya belum meninggal. Jadi dia ingin bersama dengan ayahnya dulu, sampai ayahnya itu meninggal, baru dia akan mengikut Yesus. Jadi ini pengertian yang pertama dari pernyataan orang tersebut. Dia bilang, "Aku mau ikut engkau, tapi aku mau menguburkan ayahku dulu." Penjelasan yang pertama, ya sebenarnya ayah dari orang tersebut belum meninggal. Dia mau menunggu meninggal dulu, baru mengikut Yesus. Tahu dari mana? Kenapa orang-orang bisa menjelaskan hal ini? Ayat ini dengan penjelasan ini. Alasannya seperti ini. Kalau misalnya pada waktu itu ayahnya itu sudah meninggal, pasti dia tidak ada waktu lagi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia pasti sudah disibukkan dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemakaman ayahnya. Kenyataan bahwa dia masih bisa datang, minta izin dulu, ngomong dulu kepada Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa ayahnya itu belum meninggal. Lalu poin yang kedua, penjelasan yang kedua adalah permintaan yang diminta oleh orang tersebut kepada Yesus itu berkaitan dengan tradisi ossilegium. Apa itu? Itu adalah tradisi Yahudi di mana anggota keluarga itu akan berkumpul kembali, menguburkan kembali tulang-tulang mayat dari orang tua mereka yang sudah dikuburkan selama 1 tahun. Pandangan ini menjelaskan bahwa orang tersebut ingin menunggu 1 tahun terlebih dahulu. Jadi ayahnya sudah mati, tapi dia mau menunggu 1 tahun terlebih dahulu. Setelah ayahnya meninggal, dia akan berkumpul dengan anggota keluarga lainnya, melakukan penguburan ulang terlebih dahulu, baru dia akan mengikut Yesus. Mana penjelasan yang benar? Saudara-saudara, penjelasan manapun yang benar, pada intinya ada hal yang lebih penting bagi orang tersebut. Apa? Yaitu menguburkan ayahnya. Kalau nanti sudah meninggal, dia sudah melakukan hal tersebut, baru setelah itu dia akan mengikut Yesus. Atau dalam bahasa lainnya, bahasa yang lebih sederhana seperti ini. Oke, aku mau ikut Tuhan Yesus, tapi nanti setelah aku menguburkan ayahku. Oke, aku akan mengikut Tuhan Yesus, tapi nanti setelah aku mencapai cita-citaku. Nanti setelah aku melakukan apa yang menyenangkan hatiku. Nanti setelah aku bisa menaklukkan hawa nafsuku terhadap dosa ini, baru aku mau mengikut Tuhan Yesus. Intinya adalah dia akan terus-menerus menunda keputusannya mengikut Yesus sampai dia bisa melakukan hal yang dia inginkan terlebih dahulu. Dan orang tersebut sangat mungkin adalah Anda dan saya. Ada hal-hal lainnya yang ingin kita dahulukan sehingga akhirnya kita bilang, Tuhan Yesus nanti ya.
nanti aku akan bertobat. Nanti aku akan mengikut engkau dengan setia. Nanti. Dan kita terus-menerus menunda-nunda keputusan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, jawaban Tuhan Yesus mengingatkan setiap dari kita bahwa ada harga yang harus Anda dan saya bayar ketika memutuskan untuk mengikut Yesus dalam hidup ini. Kita harus siap kehilangan kenyamanan kita. Kita harus siap terus memprioritaskan Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah seperti ini. Kalau misalnya kita lihat Matius ini tuh tidak memberikan catatan apapun respon dari dua orang tersebut ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus itu. Apakah mereka menolak? Kita tidak tahu. Apakah mereka oke, aku akan tetap mengikuti Yesus, aku akan tinggalkan semuanya itu. Matius tidak memberikan catatan apapun. Hal ini menunjukkan bagaimana Matius itu mengembalikan semuanya kepada pembaca, kepada setiap dari kita. Siapkah Anda dan saya membayar harga dari mengikut Yesus? Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang hari ini mendengarkan khotbah ini dan merasa, aku tidak bisa, terlalu berat. Kabar baiknya adalah kita mengikut Yesus bukan karena usaha kita, bukan karena kuat kita, tapi karena anugerah Allah yang menopang setiap dari kita. Tapi bagi Anda yang merasa, aku sudah mengikut Yesus dengan setia kok. Jangan merasa bisa, jangan merasa oke lah ini gampang. No, tapi kita perlu terus bersandar kepada anugerah Allah. Karena anugerah dari Allah bukan hanya anugerah yang menyelamatkan kita, tapi juga adalah enabling grace. Anugerah yang memampukan setiap dari kita untuk terus hidup setia, untuk terus ikut Kristus dengan setia. Akhir kata, jadilah murid Kristus yang setia dengan selalu bersandar pada anugerahnya yang tidak pernah berhenti menopang dan memampukan Anda dan saya. Siapkah Anda bayar harga untuk mengikut Kristus? Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah bagi setiap dari kami, karena kami tahu ada harga yang harus kami bayar. Tapi kami juga sadar, mengikut Yesus bukan tentang apa yang kami lakukan, tapi apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Bagaimana anugerah-Mu itu, kasih-Mu yang besar itu terus menopang setiap dari kami. Dan biarlah dalam perjalanan setiap dari kami mengikut Engkau, menjadi murid Kristus, kami dapat terus bersandar, berharap kepada anugerah-Mu yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan adalah ungkapan rasa syukur kita untuk karya Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa hati yang bersyukur, kita tidak bisa membawa persembahan kita dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah melihat berapa jumlah persembahan yang engkau berikan, tetapi dengan sikap seperti apa kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kami akan memberikan waktu untuk saudara mempersiapkan diri di dalam memberikan persembahan. Saudara bisa melihat slide yang ada pada layar saudara untuk ada beberapa cara
di dalam memberikan persembahan. Kita masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam keadaan surga, sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Pada hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, itu juga karena berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami tentu dengan penuh rasa syukur ke hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikan Tuhan, agar di dalam penggunaannya nanti sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan ini dengan rasa syukur ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami mau bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Amin.